Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan solehah, Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kembali kita diberikan oleh Allah nikmatnya, dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pembahasan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana hendaknya kita memiliki sikap jujur, dan hari ini kita akan memasuki pada subbab tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, silakan simak dan perhatikan media pembelajaran pada hari ini. Ananda boleh sambil membuka buku PABP-nya. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, sebelumnya kita pahami terlebih dahulu tentang arti hormat dan patuh. Ananda, hormat itu memiliki arti menghargai. Dalam hal ini adalah menghargai orang lain. Baik itu menghargai orang tua kita, menghargai keluarga kita. Kalau di sekolah bagaimana kita bisa menghargai guru kita, bisa menghargai teman-teman kita ataupun orang lain yang ada di sekitar kita. Sedangkan kata patuh itu memiliki arti bagaimana kita itu melaksanakan perintah dengan ikhlas. Misalnya kita diberikan perintah oleh orang tua kita untuk membantunya, maka hendaknya kita melakukannya dengan ikhlas. Atau ketika kita berada di sekolah, ketika guru kita meminta bantuan kepada kita, maka hendaknya kita patuh, ya. Dalam artian kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru dengan sebaik mungkin, ya, dengan ikhlas, dengan patuh. Misalnya nih, ketika kita ada tugas dari guru, maka hendaknya kita patuhi, kita laksanakan tugas tersebut. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, adapun orang tua, ini merupakan orang yang paling begitu berharga Ananda semua dalam hidup kita, ya. Ayah kita itu orang yang luar biasa mencari nafkah, ya, membanting tulang untuk kebutuhan hidup kita, untuk kebutuhan sekolah kita. Terlebih ibu kita, orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Maka sepatut dan sewajarnya lah kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Dan bagaimana cara kita, Anda semua, untuk membalas dari semua kebaikan yang telah diberikan oleh ayah, ibu, mama, papa, kemudian abi dan umi kita, maka diantaranya adalah dengan patuhnya kita, taatnya kita, ya, hormat dan patuh kita kepada kedua orang tua kita. Termasuk Ananda ketika kita berada di sekolah, ya, maka kita hendaknya patuh dan taat kepada guru kita sebagai ungkapan terima kasih kita, ya, karena guru-guru kita telah memberikan ilmu kepada kita. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, selanjutnya bagaimana kita sebagai seorang anak itu patuh kepada kedua orang tua kita. Tadi di awal Bapak telah menyampaikan bahwa orang tua kita adalah orang yang begitu amat berjasa kepada kita. Maka kita hendaknya patuh dan hormat kepada kedua orang tua kita. Bagaimana Anda semua? Ini setidaknya ada 4 hal, ya, yang insya Allah ini menjadi bagian daripada kepatuhan kita kepada kedua orang tua kita. Ananda, yang pertama, hendaknya kita senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat, baik dalam tingkah laku maupun dalam tutur kata kita. Nah, dalam ucapan kita, Ananda, ya, dalam perbuatan kita, ya, mungkin saat kita berkumpul bersama keluarga, bersama ayah, ibu, kemudian kakak dan adik kita, bagaimana kita berperilaku yang baik dan bertutur kata yang baik pula. Kemudian Ananda, yang kedua, mengikuti keinginan dan saran daripada orang tua kita. Nah, selama keinginan dan saran itu hal-hal yang baik, ya Ananda, ya. Misalnya orang tua kita meminta bantuan kepada kita ke warung misalnya, ya, ke warung dekat rumah kita untuk membeli gula misalnya, ya. Itu kan hal yang baik, maka kita hendaknya mentaatinya, ya, mematuhinya. Jangan sampai kita
menolak, apalagi sampai berkata kasar. Maka itu bukan cerminan ya kita sebagai anak yang soleh dan soleha. Kemudian Ananda, yang ketiga adalah bagaimana kita membantu kedua orang tua kita sesuai kemampuan kita. Ya, kalau kita seorang akhwat ya, anak cewek, kita bisa membantu misalnya saat ibu kita mencuci piring, kita kan bisa membantu. Kalau kita takut misalnya mencuci piring, minimal kita membantu merapikan piring yang telah dicuci. Atau mungkin ikhwannya bisa membantu ayah ataupun ibu kita misalnya eh, membersihkan halaman rumah, ya. Kemudian misalnya mencuci pakaian, ya, belajar mencuci pakaian sendiri itu bagian daripada bagaimana kita membantu sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang keempat adalah semua kita hendaknya senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Nah, ini yang terpenting, ya. Baik orang tua kita yang masih bersama kita, ya, anak-anak yang masih ada maupun orang tua kita yang telah meninggal dunia. Hendaknya kita mendoakan kita, ya. Insya Allah ini menjadi bagian daripada kebaikan dan kepatuhan kita kepada kedua orang tua kita, ya, Ananda semua. Jadi, kalau selama ini kita sering berkata kasar atau tingkah laku kita kurang baik kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga kita, maka mulai saat ini kita hendaknya merubah, ya, Ananda semua ya, menjadikan tingkah kita, tutur kata kita menjadi lebih baik lagi. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, kita lanjutkan. Kalau tadi patuh kepada orang tua, maka ini kita patuh kepada guru kita, ya. Karena guru, Anda semua, ya, Bapak Bunda, guru, itu merupakan orang tua ketika berada di sekolah, ya. Walaupun saat ini kita belajarnya daring, ya, tapi tetap, ya, guru merupakan orang tua kita di sekolah. Artinya kita tetap wajib patuh dan taat kepada guru-guru kita. Nah, bagaimana Anda semua? Di antara contohnya itu yang pertama bagaimana kita memuliakan dan tidak menghina guru kita, ya. Karena guru ya dengan segudang ilmu yang ia berikan, ketika guru memberikan ilmu itu dengan ikhlas, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan ya Anda semua. Kemudian yang kedua, mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan semangat ya. Kalau kita offline belajarnya kita ke sekolah itu dengan semangat dan ikhlas ya. Dan tetap dengan menggunakan pakaian yang rapi, sopan ya dan tidak berantakan tentunya ya Anda semua. Nah, ini maksudnya Anda yang soleh dan soleha, kalau kita sekarang belajarnya daring tetap dengan ikhlas juga ya. Ketika Zoom ataupun ketika ada video pembelajaran, hendaknya kita menerimanya dengan ikhlas ya, tentunya dengan semangat ya. Kemudian Anda yang soleh dan soleha, yang ketiga adalah memperhatikan di saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Apalagi pada saat ini dengan daring ini via Zoom ataupun via video pembelajaran hendaknya kita memperhatikan ya. Karena Anda semua guru sudah mempersiapkan ya materi pelajarannya hari ini misalnya, maka hendaknya kita memperhatikannya ya. Kemudian yang keempat Anda semua, saat kita bertanya ataupun menyampaikan sesuatu, saat kita berbicara dengan guru kita, maka hendaknya kita menggunakan bahasa yang sopan ya. Menggunakan bahasa-bahasa yang baik yang itu enak didengar ya, baik oleh guru, dengan teman maupun kita sendiri ya. Baik, Anda yang soleh dan soleha, ada 4 hal ini terkait bagaimana kepatuhan kita kepada guru kita ya. Terlebih pada masa pandemi ini kita hendaknya tetap patuh ya dan taat kepada guru kita ya. Di rumah kita patuh dan taat kepada orang tua kita, maka ketika di sekolah kita patuh dan taat kepada guru-guru kita ya. Di antara hikmahnya Anda semua, jika kita patuh dan taat kepada kedua orang tua maupun guru, insya Allah ini menjadi amalan terbaik kita ya, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Anda semua, ridho Allah itu adalah ridho kedua orang tua kita itu merupakan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ketika orang tua kita bahagia, senang ya dan ridho kepada kita ya dengan tingkah kita, sikap kita, maka insya Allah Allah akan ridho. Artinya Allah akan tidak hanya memberikan ganjaran pahala, tetapi kebaikan-kebaikan lainnya kepada
kepada kita. Dan yang selanjutnya Ananda semua di antara hikmah itu adalah dengan berbakti kepada orang tua, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Kalaupun kita berbakti kepada guru, maka Allah juga akan memberikan kemudahan berupa ilmu, ya, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna nantinya. Ketika Ananda semua sudah besar ataupun sudah tercapai cita-citanya. Nah, Ananda semua, guru itu merupakan orang tua kita di sekolah. Berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada guru, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, ya. Keberkahan sebagai seorang anak, kalau berbakti kepada guru, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan ilmu yang sudah diberikan oleh guru-guru kita. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, selanjutnya ya, mari melalui pembelajaran hari ini, semoga kita senantiasa semangat belajarnya, dan semoga kita senantiasa memperbaiki tingkah laku kita, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru kita. Berikut tugas hari ini, silakan Ananda tulis masing-masing dua contoh berbakti kepada kedua orang tua, dan 2 contoh berbakti kepada guru. Silakan nanti dikumpulkan. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, kehidupan dunia dan akhirat, Ananda semua, maka wajib baginya memiliki ilmu. Maka insya Allah saat ini kita berikhtiar, semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang berguna, yang insya Allah dengan ilmu itu kita akan mendapatkan dunia, dan kelak juga kita akan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.